Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu ada pengertian pasar dan pemasaran. Secara konkret, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi itu, transaksi dapat dilakukan tanpa harus mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini maka muncullah pengertian pasar secara luas, yaitu proses interaksi penjual dan pembeli untuk mencapai harga pasar. Nah, adapun struktur pasar sendiri itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu itu tidak mempengaruhi harga barang di pasar. Kemudian produk yang dihasilkan produsen itu juga relatif sama. Dan yang kedua ada pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Dan produk yang dihasilkan itu berbeda corak. Perusahaan itu mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan memengaruhi tingkat harga. Sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi itu memerlukan promosi yang sangat besar. Kemudian yang ketiga ada pasar oligopoli. Nah, sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Kemudian barang yang dihasilkan itu adalah barang standar dan barang yang berbeda corak. Nah, hambatan untuk memasuki industri ini sangatlah sulit. Kenapa bisa saya katakan sulit? Karena untuk memasuki industri ini itu memerlukan modal yang relatif besar. Kemudian yang keempat itu ada pasar monopoli. Nah, struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Dan barang yang dihasilkan pun itu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Kemudian dari pengertian pemasaran sendiri, definisi pemasaran itu identik dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Dan pemasaran itu merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Nah, peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran itu diorientasikan kepada pasar. Kemudian materi selanjutnya itu ada tujuan perusahaan dalam pemasaran. Nah, secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran itu, bahwa tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Artinya, tujuan perusahaan dalam hal ini bagaimana caranya memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua itu untuk menguasai pasar. Nah, untuk perusahaan jenis ini jelas tujuannya bagaimana caranya menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi saingan. Nah, tujuan perusahaan model ini adalah dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga yang lebih rendah dari produk utama. Kemudian yang keempat itu untuk menaikkan price tag produk tertentu di pasaran dalam hal produk terutama untuk produk kelas tinggi. Kemudian yang kelima untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Nah, tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Nah, segmentasi pasar yang harus diperhatikan agar segmentasi yang dilakukan itu tepat sasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan geografi. Nah, berdasarkan unit-unit geografi yang berbeda seperti negara, negara bagian, provinsi, wilayah, daerah, kota, dan desa. Kemudian, segmentasi pasar demografi. Nah, seperti usia, jenis kelamin, jumlah penduduk, jumlah keluarga, pendapatan, pekerjaan, jenjang pendidikan, dan kewarganegaraan. Kemudian, yang ketiga ada segmentasi pasar psikografi, di mana para pembeli itu dibagi ke dalam kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan ciri-ciri kepribadian. Nah, orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama itu dapat memperlihatkan profil psikografi yang sangat berbeda. Kemudian, ada segmentasi pasar behavioristik, di mana
Para konsumen itu dibagi ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Materi selanjutnya ada menetapkan pasar sasaran. Nah, setelah segmen pasar diketahui, perusahaan perlu melakukan analisis untuk dapat memutuskan beberapa segmen pasar yang akan dicakup, lalu memilih segmen mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, adapun analisis itu dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Nah, perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data tentang penjualan terakhir, usaha, laju pertumbuhan penjualan, dan margin laba yang diharapkan untuk berbagai segmen. Lalu pilih segmen yang diharapkan. Kemudian, kemenarikan struktural segmen. Nah, suatu segmen itu mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang sesuai dengan yang diharapkan, tetapi belum tentu menarik dari sisi profitabilitasnya. Jadi, perusahaan itu tetap harus mempelajari daya tarik segmen dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, yang ketiga ada sasaran dan sumber daya. Nah, perusahaan itu harusnya mempertimbangkan sasaran dan sumber dayanya dalam kaitan menarik atau mencari segmen pasar. Kemudian, menentukan posisi pasar. Nah, untuk menentukan posisi pasar itu terdapat 3 langkah yang dijelaskan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Nah, apabila perusahaan itu menawarkan suatu produk yang bermutu, maka ia harus memberikan produk yang bermutu pula kepada konsumennya untuk mencari posisi mana yang lebih unggul dan kompetitif. Nah, langkah awal yang harus dilakukan perusahaan adalah membuat diferensiasi atau pembedaan atas tawaran pemasaran, sehingga ia akan memberikan nilai lebih besar daripada tawaran pesaing. Kemudian, memilih keunggulan kompetitif. Nah, jika perusahaan itu telah menentukan berapa keunggulan kompetitif yang potensial, selanjutnya harus memilih satu keunggulan kompetitif sebagai dasar kebijakan penentuan posisinya. Ia harus menetapkan berapa banyak perbedaan dan perbedaan mana yang akan dipromosikan. Kemudian yang ketiga ada mewujudkan dan mengomunikasikan posisi. Nah, setelah memilih dan menentukan posisinya, perusahaan itu harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan dan mengomunikasikan posisi yang diinginkan kepada konsumen sasaran. Baik, materi selanjutnya yaitu ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, marketing mix adalah seperangkat hal dasar utama yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya pada pasar yang menjadi sasaran. Yang pertama ada strategi produk. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk itu diantaranya yaitu penentuan logo dan moto. Nah, logo dan moto harus memiliki arti atau dalam artian positif, menarik perhatian, dan mudah diingat. Kemudian menciptakan merek. Menciptakan merek yang mudah diingat, terkesan modern, memiliki arti, dan menarik perhatian. Kemudian menciptakan kemasan. Nah, penciptaan kemasan pun juga harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Kemudian, keputusan label. Nah, di dalam label itu harus dijelaskan siapa yang membuat, dibuat di mana, kapan dibuat, cara penggunaannya, waktu kadaluarsanya, dan informasi lainnya. Selanjutnya ada strategi harga. Penentuan harga itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga itu merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Nah, ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam menetapkan suatu harga, yaitu yang pertama ada skimming pricing, yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga awal produk ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa produk atau jasa itu memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian yang kedua ada penetration pricing, yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga awal produk itu ditetapkan serendah-rendahnya dengan tujuan untuk menguasai pasar. Dan yang ketiga ada status quo pricing, yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga itu ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Selanjutnya yaitu ada strategi lokasi dan distribusi. Nah, penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung itu menjadi sangat penting. Hal ini agar memudahkan konsumen untuk menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan
Penentuan lokasi itu antara lain yang pertama dekat dengan lokasi industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dan mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, serta sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Kemudian ada strategi promosi. Nah, 4 macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya itu. Yang pertama ada periklanan. Nah, periklanan adalah bentuk promosi tidak langsung melalui berbagai media untuk mengajak konsumen itu membeli produk. Kemudian yang kedua ada promosi penjualan. Nah, adalah sebagai intensif jangka pendek untuk membeli dan mempengaruhi perilaku pembelian. Kemudian yang ketiga itu ada publisitas. Nah, publisitas itu adalah promosi yang dilakukan untuk membantu masyarakat menjadi lebih familiar dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Kemudian yang keempat itu ada penjualan pribadi, adalah teknik promosi yang melibatkan pertemuan langsung antara tenaga penjual dengan calon pembelinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada peramalan di masa yang akan datang. Nah, peramalan merupakan pengetahuan dari seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan peramalan itu adalah yang pertama mengumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan selengkap mungkin untuk beberapa periode. Pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan pengumpulan data sekunder atau pengumpulan data primer. Kemudian yang kedua itu mengolah data. Nah, data yang sudah dikumpulkan itu kemudian dibuat tabulasi data sehingga akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan metode peramalan. Nah, pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya. Kemudian, memproyeksikan data. Nah, agar dapat meminimalkan penyimpanan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan pertimbangan faktor perubahan seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, atau perubahan kemasyarakatan lainnya untuk beberapa periode. Kemudian, mengambil keputusan. Nah, dari hasil peramalan yang telah dilakukan itu digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Materi selanjutnya cara mengestimasi pasar. Nah, untuk mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar, dan total pasar dalam suatu wilayah itu perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, penelitian itu dilakukan untuk memperoleh data baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Materi selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran dalam Islam. Nah, yang pertama aspek pasar. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis itu membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Nah, permintaan dan penawaran itu dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Kemudian dalam aspek pasar itu mempelajari tentang yang pertama ada penawaran. Nah, penawaran ini, hukum penawaran itu menyatakan bahwa dengan asumsi biaya suatu barang meningkat, maka jumlah produk yang disediakan itu juga akan lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua ada tuntutan permintaan. Nah, berapa banyak barang dagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan yang dapat membeli pada tingkat nilai yang berbeda. Kemudian bentuk pasar. Nah, keadaan pasar itu harus terlihat dari sisi pembuat dan sisi pembeli. Kemudian yang terakhir ada estimasi dan peramalan permintaan. Selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran. Nah, menurut Sunyoto, pemasaran itu adalah pengaturan latihan bisnis yang dimaksudkan untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan, dan produk yang sesuai itu juga dapat memenuhi keinginan pembeli dan mencapai target pasar. Dalam Islam, pasar dan pemasaran itu harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, beberapa aspek penting dalam pasar dan pemasaran dalam Islam yaitu yang pertama ada kejujuran dan transparansi. Yang kedua, keadilan. Nah, jadi harga harus ditentukan secara adil tanpa ada unsur eksploitasi dan monopoli. Kemudian, persaingan sehat. Pembisnis itu harus bersaing secara sehat. Kemudian, yang keempat ada tanggung jawab sosial.
Pembisnis harus memperhatikan dampak bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kelima, etika bisnis. Pembisnis itu harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba, gharar, maisyiz. Kemudian, yang terakhir ada niat yang baik. Nah, tujuan utama berbisnis dalam Islam itu kan untuk mencari ridho Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi.